Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Menurut Undang-Undang Tenaga Kesehatan, setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3 adalah definisi dari A. Tenaga kesehatan, B. Tenaga medis, C. Menteri Kesehatan, D. Asisten tenaga kesehatan, atau E. Tenaga kesehatan vokasional. Nah, yang ini jawabannya D ya, asisten tenaga kesehatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan, di mana di situ tertulis bahwa asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang diploma 3. Sedangkan pengertian dari tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Aktivitas Posyandu pertama kali diadakan di Yogyakarta pada tahun A. 1985, B. 1986, C. 1987, D. 1988, atau E. 1989. Nah, untuk pertama kali Posyandu dilakukan di Yogyakarta pada tahun 1986. Jadi jawabannya adalah B. Pencanangan Posyandu yang merupakan bentuk baru ini dilakukan secara massal untuk pertama kali oleh Kepala Negara Republik Indonesia pada tahun 1986 di Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu Posyandu tumbuh dengan pesat. Pada tanggal berapa WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi? A. 31 Desember 2019, B. 7 Januari 2020, C. 30 Januari 2020, D. 11 Maret 2020, atau E. 21 Maret tahun 2020. Jawabannya adalah D. Tanggal 11 Maret tahun 2020. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Keputusan WHO itu dikeluarkan ketika virus corona telah menyebar di 118 negara dan menginfeksi lebih dari 121.000 orang di Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Amerika. Berikut ini yang bukan termaksud prinsip penyelenggaraan puskesmas menurut Permenkes nomor 43 tahun 2019, yaitu A. Pertanggungjawaban kawasan atau wilayah, B. Kemandirian masyarakat, C. Penyelenggaraan UKM dan UKP, D. Ketersediaan akses pelayanan kesehatan, atau E. Teknologi pasguna atau teknologi tepat guna. Jawabannya adalah C. Penyelenggaraan UKM dan UKP. Prinsip penyelenggaraan puskesmas sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019 pasal 3. Yang pertama paradigma sehat, yang kedua pertanggungjawaban wilayah, yang ketiga kemandirian masyarakat, yang keempat ketersediaan akses pelayanan kesehatan, yang kelima teknologi tepat guna, dan yang terakhir keterpaduan dan kesinambungan. Pada program SDGs 2015 sampai 2030, salah satu fokus tujuannya yaitu menurunkan angka kematian neonatal hingga A. 50 per 1000 kelahiran hidup,
B. 25 per 1000 kelahiran hidup, C. 17 per 1000 kelahiran hidup, D. 12 per 1000 kelahiran hidup, atau E. 7 per 1000 kelahiran hidup? Jawabannya adalah D. 12 per 1000 kelahiran hidup. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan angka kematian neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian balita 25 per 1000 kelahiran hidup. Menurut Permenkes nomor 3 tahun 2020 seputar klasifikasi dan perizinan rumah sakit, berapa jumlah tempat tidur minimal pada rumah sakit khusus kelas A? A. 50 tempat tidur, B. 100 tempat tidur, C. 150 tempat tidur, D. 200 tempat tidur, atau E. 250 tempat tidur? Jawabannya adalah B. 100 tempat tidur. Sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2020 pasal 19, rumah sakit khusus kelas A sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf A merupakan rumah sakit khusus yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100. Gelang identitas pasien diperlukan untuk menolong mengidentifikasi pasien. Untuk pasien dengan risiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra, mengaplikasikan dengan gelang berwarna A. kuning, B. merah, C. hijau, D. ungu, atau E. abu-abu? Jawabannya adalah A. kuning. Jadi setiap warna gelang memiliki arti yang berbeda-beda. Warna-warna pada gelang pasien mengacu pada aturan WHO. Kuning yang artinya adalah pasien dengan risiko jatuh atau membutuhkan pengawasan ekstra. Warna merah artinya pasien yang memiliki alergi tinggi terhadap obat. Kemudian warna hijau untuk pasien dengan alergi lateks. Warna kuning khusus untuk pasien yang memiliki harapan hidup rendah. Kemudian warna abu-abu untuk pasien yang menjalankan kemoterapi. Sedangkan warna merah muda untuk pasien perempuan. Kalau warna biru untuk pasien laki-laki. Sedangkan warna putih untuk pasien dengan kondisi kelamin ganda. Kekurangan asupan energi atau kalori dari seluruh wujud makronutrien yang meliputi karbohidrat, lemak, dan protein merupakan definisi dari A. kwashiorkor, B. marasmus, C. busung lapar, D. kekurangan nutrisi kronis, atau E. bukan salah satu di atas. Nah, ini jawabannya adalah B. marasmus. Jadi marasmus itu adalah kekurangan asupan energi atau kalori dari semua bentuk makronutrien yang mencakup karbohidrat, lemak, dan protein. Ini merupakan salah satu bentuk gizi buruk. Ciri-ciri fisik anak yang menderita marasmus adalah yang pertama kekurangan berat badan, yang kedua kehilangan banyak massa otot dan jaringan lemak, kemudian pertumbuhan terhambat, kulit kering, dan rambut rapuh, terlihat lebih tua dari usianya, tidak berenergi dan tampak tidak bersemangat atau lesu, serta diare kronis. Jangan sampai tertukar dengan kasus kwashiorkor. Kalau kwashiorkor itu dia malnutrisi karena kekurangan protein, sedangkan energi atau kalorinya terpenuhi. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, yakni salah satu program pemerintah yang tertuang dalam Nawacita poin ke A. poin 1, B. poin 2, C. poin 3, D. poin 4, atau E. poin 5. Nah, ini jawabannya adalah C. poin 3. Nawacita merupakan 9 tujuan dan apa yang ingin dicapai pemerintah. Poin
Pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Poin 2, membuat pemerintah untuk selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Poin ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Poin 4, memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, serta terpercaya. Poin 5, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu dengan cara program Indonesia Pintar melalui wajib belajar 12 tahun tanpa dimintai pungutan biaya. Poin 6, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju serta bangkit bersama dengan bangsa Asia lainnya. Poin 7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Poin 8, membangun revolusi karakter bangsa dengan cara membangun pendidikan kewarganegaraan serta penyeragaman sistem pendidikan nasional. Poin 9, memperkuat kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.